Assalamualaikum Bapak Ibu, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan latihan soal tentang dimensi dan indikator konflik sosial pada pelatihan deteksi dini 2. Oke, langsung saja selanjutnya mulai mengerjakan. Nomor 1. Pada tahun 2022 telah terjadi penolakan seorang pendeta di gereja HKBP Pabrik Tenun di Kota Medan, Sumatera Utara. Penolakan tersebut bahkan mengakibatkan puluhan jemaat gereja diamankan oleh polisi. Kasus ini termasuk dalam kasus dimensi dan variabel apa menurut Religiosity Index 2023. Konflik sosial interumat beragama. C. Nomor 2. Pada tahun 2021 ada video seorang biksu yang harus membacakan surat bahwa dia siap pergi meninggalkan tempat tinggal sendiri dan berjanji untuk tidak melakukan peribadatan bersama umat Buddha di kediamannya di Tangerang Selatan. Menurut Anda, kasus tersebut masuk dalam dimensi dan variabel apa dalam Religiosity Index 2023? Dimensinya dimensi keagamaan, variabelnya penolakan tempat ibadah dan atau kegiatan ibadah agama lain. 2D. Nomor 3. Apa saja permasalahan yang termasuk dalam persoalan dimensi kebangsaan menjadi variabel pemantauan dalam Religiosity Index 2023? Dimensi kebangsaan yang paling tepat pasti politik identitas, yang lainnya ini adalah dimensi keagamaan. Jawaban nomor 3A. Nomor 4. Pembangunan Masjid Muhammadiyah di Beringin Aceh oleh masyarakat lokal di tahun 2022 termasuk dalam kasus dimensi dan variabel apa menurut Religiosity Index 2023? A ya, dimensi keagamaan, variabel penolakan tempat ibadah dan atau kegiatan dalam satu agama. Nomor 5. Apa saja permasalahan yang termasuk dalam persoalan dimensi keagamaan yang menjadi variabel pemantauan dalam Religiosity Index 2023? Kalau dimensi keagamaan di sini yang paling tepat C. Konflik sosial interumat beragama. Baik, hanya 5 soal saja, selesai ujian. Apakah yakin? Bismillah yakin. 80. Saya akan melanjutkan untuk latihan soal 3.2 tentang skema analisis konteks konflik sosial pada pelatihan deteksi dini 2. Selanjutnya mulai mengerjakan. Nomor 1. Apa yang menjadi tujuan utama dari negosiasi dalam mitigasi konflik sosial? Jawabannya adalah B. Mencapai pemahaman dan rekonsiliasi. Nomor 2. Apa yang dimaksud dengan rencana taktis dalam skema negosiasi konflik sosial? C. Langkah dan strategi untuk mendapatkan kesepakatan para pihak yang berkonflik. Nomor 3. Mengapa pemahaman kepentingan para pihak yang sedang berkonflik itu penting dalam negosiasi? B. Untuk menciptakan kesempatan kolaborasi dan solusi yang berkelanjutan. 4. Apa yang dilakukan mediator dalam proses negosiasi? D. Menjembatani kedua belah pihak. Nomor 5. Apa yang dimaksud dengan negosiasi dalam konflik sosial? B. Proses mencapai persetujuan melalui kompromi. Baik, hanya 5 soal saja, selesai ujian. Yakin? Bismillah. Alhamdulillah 100. Kita lanjutkan untuk latihan soal 3.3. Saya akan melanjutkan untuk latihan soal 3.3 analisis kualitas informasi konflik pada pelatihan deteksi dini 2. Selanjutnya langsung mulai mengerjakan soal. Nomor 1. Informasi yang tidak berkualitas akan berakibat pada analisa konflik yang keliru. Apa saja indikator yang membuat informasi tersebut tidak layak dijadikan acuan? Jawabannya D. Inkonsistensi kronologi. Nomor 2.
Sumber informasi sekunder yang dapat dijadikan sumber analisa sebuah konflik adalah B. Artikel berita yang kredibel untuk informasi sekunder. Nomor 3. Sumber informasi primer. Yang nomor 3 ini primer yang dapat dijadikan sumber utama analisa sebuah konflik adalah D. Laporan penelitian sebelumnya. Nomor 4. Dalam menganalisa kualitas informasi ada 4 variabel utama yang harus dinilai. Apa saja variabel tersebut? Kecuali ya, ini kecuali data pemerintah A. Nomor 5. Seorang informan dinilai layak dijadikan acuan dalam memperoleh informasi yang baik apabila dia memiliki indikator sebagai berikut, kecuali lagi D. Subjektif. Selesai ujian, yakin, alhamdulillah 100. Baik, kita lanjutkan untuk latihan 3.4. Kita akan melanjutkan untuk latihan soal 3.4 analisis fakta dan norma konflik pada pelatihan deteksi dini 2. Selanjutnya mulai mengerjakan. Nomor 1, salah satu bagian yang harus menjadi ruang kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertikai adalah fakta yang disepakati. Apa yang dimaksud dengan fakta yang disepakati tersebut? D. Sekumpulan norma yang harus digarisbawahi sebagai nilai bersama yang dimiliki oleh kedua belah pihak. Nomor 2. Salah satu norma yang harus dicari dan sama-sama dimiliki para pihak yang berkonflik adalah nama konvergen. Apa yang dimaksud dengan nama konvergen tersebut? Nilai dan norma yang sama-sama dimiliki oleh pihak yang bertikai. C. Nomor 3. Dalam konflik akan selalu ada fakta-fakta yang saling berbeda antara pihak-pihak yang bertikai. Lalu, apa definisi dari fakta yang diperdebatkan tersebut? C. Norma-norma yang berbeda antar pihak yang perlu dinegosiasikan. 4. Dari keempat variabel dalam Island of Agreement, variabel mana saja yang harus ditemukan dalam wajib dijadikan sebagai alat negosiasi dalam mengupayakan perdamaian antara pihak yang bertikai? A. Fakta yang disepakati dan norma konvergen. Nomor 5. Dalam menganalisa Island of Agreement, ada yang dinamakan dengan norma divergen. Apa yang dimaksud dengan norma divergen tersebut? D. Norma-norma yang berbeda antar pihak yang perlu dinegosiasikan. Baik, kita cek nomor 1 D, 2 C, 3. Nomor 3 D ya. Dalam konflik akan selalu ada fakta-fakta yang saling berbeda antara pihak-pihak yang bertikai. Lalu apa definisi dari fakta yang diperdebatkan tersebut? Jawabannya D. Informasi yang perlu diklarifikasi terlebih dahulu dengan bukti faktual di lapangan. 4A 5D. Saya akan melanjutkan untuk latihan soal analisis pemetaan risiko konflik 3.5 pada pelatihan deteksi dini 2. Oke, selanjutnya mulai mengerjakan. Soal nomor 1. Indikator di bawah ini merupakan indikator positif pitch dalam dimensi keagamaan Religiosity Index, kecuali D. Adanya siklus konflik sosial berdimensi keagamaan yang berulang. Nomor 2. Risk map atau peta resiko dalam Religiosity Index dibangun dari dua dimensi besar, yaitu dimensi agama dan dimensi kebangsaan. Indikator pembangun kedua dimensi tersebut adalah negatif pitch dan positif pitch. Indikator negatif pitch apa yang termasuk dalam dimensi keagamaan? B. Adanya diskriminasi oleh pemerintah daerah. Nomor 3. Dalam mengukur likelihood
atau kemungkinan terjadinya sebuah konflik dalam Religiosity Index, ada variabel yang bernama factual trend. Berikut ini, di bawah ini salah satu indikator yang termasuk factual trend. B. Kondisi terkini para pihak yang pernah bertikai semakin membaik dan rekonsiliasi berjalan lancar. Nomor 4. Di bawah ini adalah indikator positive pitch dalam dimensi kebangsaan, kecuali A. Adanya masyarakat atau ormas yang bekerja sama dengan kelompok radikal, ekstremis, teroris, separatis, anti pemerintah atau pengusung politik identitas. Nomor 5. Berikut di bawah ini yang termasuk indikator negative pitch pembangunan dimensi kebangsaan dalam Religiosity Index. C. Adanya pembiaran dan atau ketidakberdayaan aparat negara dan atau masyarakat dalam menghadapi kelompok radikal, ekstremis, teroris, separatis, anti pemerintah atau pengusung politik identitas. Baik, 5 soal selesai sudah. Klik selesai ujian. Apakah Anda yakin? Bismillah, yakin. Alhamdulillah lolos passing grade. Kita lanjutkan untuk 3.6. Saya akan melanjutkan untuk latihan soal 3.6 analisis pemangku kepentingan konflik pada pelatihan deteksi dini 2. Oke, selanjutnya mulai mengerjakan. Nomor 1. Stakeholder map atau peta pemangku kepentingan disusun dari 2 variabel utama, yaitu level kepentingan, level of interest, dan level pengaruh atau level of influence. Apa yang dimaksud dengan level kepentingan? B ya jawabannya. Penilaian dari berapa besar keterlibatan dan ketertarikan dari seorang individu dalam perselisihan atau konflik yang sedang terjadi. Semakin tinggi ketertarikannya, maka semakin sering stakeholder tersebut terlibat dalam berbagai event di perselisihan tersebut. Nomor 2. Dalam menganalisa stakeholder map atau pemangku kepentingan dalam konflik di suatu daerah diperlukan pemahaman yang jelas tentang klasifikasi stakeholder. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012, klasifikasi pemangku kepentingan dibagi menjadi 2 klasifikasi. Berikut di bawah ini pemangku kepentingan yang termasuk dalam klasifikasi unsur masyarakat. B. Tokoh dari pihak yang berkonflik. Nomor 3. Berikut di bawah ini yang termasuk unsur pemerintah yang harus dilibatkan dalam mitigasi konflik di suatu daerah. C. Unsur Pemda Satgas penyelesaian konflik. Nomor 4. Stakeholder map terdiri dari 4 kuadran, yaitu kuadran tokoh utama, kuadran tokoh berpengaruh, kuadran tokoh rujukan, dan kuadran dalam pantauan. Stakeholder seperti apa yang masuk dalam kategori tokoh dalam pantauan? C. Adalah individu yang tidak terpengaruh atau punya kepentingan dalam konflik dan juga tidak punya kekuatan dan kontrol dalam menyelesaikannya. Nomor 5. Variabel kedua penyusun stakeholder map adalah level pengaruh atau level of influence. Apa definisi dari level tersebut? C. Level kemampuan stakeholder dalam mengubah atau bahkan menghentikan konflik apabila telah terjadi. Level pengaruh tersebut bisa dilihat dari kewenangan, kewibawaan sosial, dan modal sosial yang mereka miliki di masyarakat. Baik, 5 soal selesai sudah. Selesai ujian. Apakah Anda yakin? Yakin. Alhamdulillah 100 Anda lolos passing grade. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Kita lanjutkan untuk soal 3.7. Saya akan melanjutkan untuk latihan 3.7 analisis jejaring pemangku kepentingan konflik pada pelatihan deteksi dini 2. Selanjutnya, mulai mengerjakan. Nomor 1. Ada beberapa matriks yang dihitung dalam social network analysis. Berikut di bawah ini matriks tersebut kecuali A. Edge centrality. Nomor 2. Ada salah satu aplikasi dalam memvisualisasikan stakeholder network yang menggunakan social network analysis. Aplikasi apakah yang dimaksud? A. KP. Nomor 3. Stakeholder network menggunakan social network analysis atau SNA sebagai teknis analisis data. Dalam SNA terdapat 3 matriks dalam menghitung derajat hubungan antar stakeholder. Salah satu matriks tersebut mengukur jarak antar stakeholder dalam suatu jaringan. Semakin kecil jarak tersebut, maka semakin tinggi nilai matriksnya. Matriks apakah yang dimaksud?
Closeness centrality. 4. Stakeholder network atau jejaring pemangku kepentingan dalam konflik sosial di suatu daerah mutlak dilakukan agar mitigasi konflik dapat dilakukan secara efisien dan tepat. Definisi seperti apa yang tepat dalam menjelaskan konsep stakeholder network tersebut? B. Jaringan hubungan atau interaksi antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan stakeholder dalam sebuah organisasi atau sebuah kasus. Pihak-pihak tersebut dapat berupa individu, kelompok, atau entitas seperti perusahaan, lembaga pemerintah, atau masyarakat. Nomor 5. Salah satu matriks dalam social network analysis adalah mengukur seberapa banyak satu stakeholder terhubung pada jalur komunikasi atau interaksi antara dua stakeholder atau lebih dalam satu jaringan. Matriks apakah yang dimaksud? A. Between centrality. Selesai sudah? Yakin? Alhamdulillah 100 lolos passing grade. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akan melanjutkan untuk latihan 3.8. Saya akan melanjutkan untuk latihan soal 3.8 analisis negosiasi konflik pada pelatihan deteksi dini 2. Selanjutnya mulai mengerjakan. Nomor 1. Ada beberapa tipe negosiasi konflik sosial yang dapat dilakukan untuk meredakan ketegangan antara para pihak yang bertikai. Negosiasi tipe apakah yang dapat digunakan untuk mengakhiri kekerasan yang dilakukan oleh satu pihak terhadap pihak yang lain? B. Adversarial negotiation. Nomor 2. Tipe isu negosiasi apa yang merundingkan nilai, prinsip, dan norma yang bisa disepakati bersama dan menemukan konsensus antara kedua belah pihak yang bertikai? D. Negosiasi politik. Nomor 3. Tipe negosiasi apa yang tujuannya untuk membangun dan memelihara hubungan baik antara para pihak yang bertikai? Tipe ini memandang negosiasi sebagai kesempatan untuk memperkuat ikatan antara pihak-pihak yang terlibat, bukan sekedar mencapai kesepakatan damai dalam satu kesempatan. D. Relational negotiation. Nomor 4. Tipe negosiasi apa yang digunakan dalam memitigasi konflik sosial untuk menemukan solusi win-win solution untuk para pihak yang bertikai? B. Transactional negotiation. 5. Legitimasi negosiator adalah konsep yang penting dalam konteks mitigasi konflik sosial, terutama dalam hal pengakuan atau keabsahan kehadiran dan otoritas seorang individu atau kelompok untuk mewakili pihak pendamai dalam proses negosiasi. Agar negosiator dapat diterima dan dihormati oleh para pihak yang bertikai, negosiator yang berkualitas sangat diperlukan. Berikut di bawah ini indikator yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan negosiator menurut CCHN, kecuali A. Preferensi politik. 5 soal selesai sudah, selesai ujian. Apakah Anda yakin? Bismillah, yakin? 100, alhamdulillah lolos passing grade. Terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjutkan untuk soal 3.9. Saya akan melanjutkan untuk latihan soal 3.9 analisis posisi kepentingan dan nilai pada pelatihan deteksi dini 2. Selanjutnya mulai mengerjakan. Soal nomor 1. Berdasarkan konsep tahapan konstruksi narasi kekerasan, tanda-tanda militansi adalah D. Mengandung narasi intoleransi dan anti-sistem. 2. Dalam konteks radikalisme, narasi yang dibangun selalu memiliki ciri khas sebagai berikut, kecuali B. Narasi yang dibangun cenderung mengajak untuk merasakan penderitaan orang lain yang berbeda ideologi dan identitas. 3. Penerimaan seseorang terhadap sebuah ideologi dan gerakan tidak selalu diawali dengan penerimaan secara rasional. Seringkali ketertarikan tersebut muncul diawali oleh apa? C. Narasi. 4. Salah satu aspek penting dalam melakukan deteksi awal adalah mengidentifikasi posisi, kepentingan, dan nilai yang dipegang oleh kelompok-kelompok yang bertikai. Aspek ini sangat berguna sebagai langkah awal untuk melihat apakah terdapat kelompok yang memiliki posisi, kepentingan, dan nilai yang saling mengancam satu sama lainnya. Lalu, dalam konsep puncak gunung es atau iceberg yang dikembangkan oleh CCHN,
motif dan nilai yang dianut oleh masing-masing pihak tersebut berada di bagian mana dari segitiga puncak gunung es tersebut? A. Dasar. Nomor 5. Apa yang mempengaruhi motif dan nilai yang dianut oleh masing-masing pihak yang bertikai kecuali D. Kemanusiaan. Selesai sudah, yakin, bismillah. Alhamdulillah 100 lolos passing grade. Terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjutkan untuk soal terakhir 3.10. Belajar mandiri, pintar bersama. Lanjutkan untuk latihan terakhir 3.10 tentang analisis ruang bersama dalam konflik. Selanjutnya mulai mengerjakan. Soal nomor 1. Konsep Island of Agreement atau ruang kesepakatan yang dikembangkan oleh CCHN merupakan konsep yang memadukan puncak gunung es dari masing-masing pihak yang bertikai. Konsep ini bertujuan mencari area-area di mana pihak-pihak yang bertikai dapat mencari persamaan dan kesepakatan bersama untuk meredakan ketegangan. Area apa yang memiliki ruang persamaan paling besar dalam Island of Agreement? D. Posisi masing-masing pihak yang bertikai. Nomor 2. Bagaimana konsep iceberg terkait dengan Island of Agreement? B. Konsep iceberg membantu menggambarkan bahwa Island of Agreement hanyalah bagian kecil dari gambaran keseluruhan konflik. Nomor 3. Apa tujuan utama dari Island of Agreement dalam penyelesaian konflik? D. Membangun kepercayaan dan meredakan ketegangan di antara pihak-pihak yang bertikai. 4. Apa yang dimaksud dengan surface dalam konsep iceberg? B. Bagian konflik yang terlihat secara langsung. 5. Apa yang dimaksud dengan konsep Island of Agreement? D. Sebuah konsep yang mengacu pada titik kesepakatan di tengah konflik. Baik, selesai sudah 5 soal. Oke, selesai ujian. Yakin, bismillah. Alhamdulillah 100 lolos passing grade. Oke, selesai pelatihan deteksi dini 2. Semoga bermanfaat. Kita coba lagi di pelatihan selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.